Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu. Ibu harap kalian semua tidak bosan untuk mengikuti pembelajaran jarak jauh ini. Kembali lagi bersama saya, Ibu Fenty Febriani di mata pelajaran ekonomi. Baik anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, silahkan kalian untuk mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom. Materi yang akan Ibu bahas di pertemuan kali ini ialah mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Tetapi, alangkah baiknya sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya, berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Baik anak-anak, gimana presensinya sudah diisi? Kita langsung saja ke materi ya. Disimak dan diperhatikan baik-baik. Oke, baik anak-anak. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran di pertemuan kali ini. Melalui pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter, tujuan kebijakan moneter, serta instrumen kebijakan moneter. Peserta didik pun diharapkan dapat menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, tujuan kebijakan fiskal, serta instrumen dari kebijakan fiskal. Baik anak-anak, di sini apakah ada yang tahu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan uang di dalam perekonomian negara. Baik, yang selanjutnya itu ada tujuan dari kebijakan moneter. Tujuan akhir dari suatu kebijakan moneter adalah suatu kondisi ekonomi makro yang ingin dicapai. Tujuan tersebut tidak akan sama dengan satu negara dengan negara lainnya, serta dari satu waktu dengan waktu yang lainnya. Baik, kita lanjut saja ya. Bahwa tujuan kebijakan moneter tidak statis, namun bersifat dinamis, karena selalu disesuaikan dengan kebutuhan perekonomian suatu negara. Akan tetapi, kebanyakan negara menetapkan 4 hal yang menjadi tujuan dari kebijakan moneter. Yang pertama itu ada pertumbuhan ekonomi, ada kesempatan kerja, kestabilan harga, hingga keseimbangan neraca pembayaran. Yang selanjutnya itu ada instrumen kebijakan moneter. Yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, kebijakan cadangan kas, kebijakan kredit ketat, dan kebijakan dorongan moral. Yang pertama itu ada kebijakan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia atau membeli surat berharga di pasar modal. Yang kedua itu ada kebijakan diskonto. Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang yang beredar telah melebihi kebutuhan atau disebut dengan gejala inflasi, bank sentral mengeluarkan keputusan untuk meningkatkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. Yang ketiga itu ada kebijakan cadangan kas. Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas. Bank umum menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah dan tidak boleh dipinjamkan. Yang keempat itu ada kebijakan kredit ketat. Kredit tetap diberikan bank umum. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini bisa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi.
Yang kelima itu ada kebijakan dorongan moral. Bank sentral dapat juga mempengaruhi jumlah uang yang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditunjukkan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman atau pidato dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. Baik, langsung kita masuk saja ke materi dari kebijakan fiskal. Sebelum lebih jauh, kalian harus tahu terlebih dahulu apa itu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Selain itu, kebijakan fiskal pun memiliki tujuan. Secara garis besar, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Nah, yang selanjutnya ada juga instrumen dari kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Asumsinya, jika tarif pajak diturunkan, maka kemampuan daya beli di masyarakat akan meningkat, dan industri pun bisa meningkatkan jumlah penjualan. Begitu juga sebaliknya. Oke, baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini dapat Ibu simpulkan ya, kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan untuk mengelola isi barang dan jasa, serta untuk mempertahankan produksi yang mendekati full employment, serta untuk meningkatkan tingkat harga barang dan jasa agar inflasi dan deflasi tidak terjadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampailah kita di akhir pertemuan kali ini. Materi dari Ibu dicukupkan sekian. Apabila ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami, boleh menanyakannya melalui WhatsApp grup ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.